Ya teman-teman ya, gitu ya. Baik teman-teman semua, mohon untuk menyimak, ketiga narasumber ini akan sedikit berdiskusi ataupun memberikan arahan materi gitu ya, pada pagi hari ini. Tentu, tidak lama-lama, kita berikan langsung kepada, narasumber, yakni Bu Etika, membahas tentang pemaparan tata tertib mahasiswa baru dan alurnya. Kepada Bu Etika dipersilahkan. Oke, Pak Indra, terima kasih. Yang pertama, Pak An Suban dulu nih, Pak. Oke, siap. Iya, sip. Silakan, Pak An. Baik, Bu Etika sebentar ya. Ini sambil menunggu ada yang ngirim akun nih. Kalau tidak dikirim akunnya nggak bisa dicoba. Boleh yang saya cek tadi, tolong dibantu akunnya ya. Baik, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suaranya baru 1.000 nih Pak yang jawab salam. Yang lainnya yang 1.000 lagi yang mana ya? Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak An mau warahmatullahi menyalakan suara mahasiswanya atau dulu saja? Rame nggak Pak Lili? Rame ya, nyalain ya. Kita ya. Coba dibuka Pak Lili. Sudah dinyalakan ya oleh Pak Lili untuk mikrofonnya. Nah, untuk peserta nih, sebelum saya mulai, apakah sudah siap menerima materi pagi hari ini? Kalau sudah siap, boleh diketik angka 1. Silakan. Oke, baik. Ini sudah banyak nih yang ngirim angka 1, artinya sudah pada siap. Sebelum dimulai, eh, oke cukup. Angka 1-nya sudah banyak nih ya. Artinya sudah siap. Nah, sebelum dimulai, saya ingin cek ini dulu nih, ada permainan sedikit nih ya. Nah, permainannya ringan-ringan saja. Baik. Saya sambil menunggu ini nih yang ngirim akun sebenarnya. Untuk Naisa, boleh passwordnya dikirimkan juga. Selain username-nya ya. Oke, passwordnya ada ya. Oke, cukup. Saya catat dulu. Passwordnya udah diganti ya Naisa ya. Oke, permainannya sederhana saja nih, memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar para adik-adik. Oke, clue-nya ini tunjukkan ke saya benda yang berbentuk kotak. Coba tunjukkan mana yang berbentuk kotak, ada tidak? Oke, background jadi kelihatan ya. Ada? Coba yang berbentuk kotak, coba tunjukkan ke saya. Ini karena pakai virtual background ya, jadi nggak kelihatan mereka nunjukin apa tuh. Tapi beberapa ada yang eh, kelihatan tuh. Oke, yang berwarna hitam. Benda yang berwarna hitam, coba. Merah ini, hitam ini. Oke, ya semua berapa udah nunjukin ya, banyak nih. Oke, baik, cukup ya. Udah siap kayaknya nih. Ya, saya juga udah dapetin username-nya. Mana tadi Bu Etika? Kita ternyata username-nya udah diganti Bu Etika. Baik, terima kasih. Izin perkenalkan diri, saya Ansuban Pamuka, tadi sudah diperkenalkan juga ya. Di sini akan mensimulasikan Spada dan si Akad dan Spada, karena akun Spada itu diambil dari akun si Akad ya. Di sini semuanya sudah ngisi si Akad, sudah login di si Akad. Coba dibalas aja di chat sudah. Arif Munandar sudah. Oke, baik. Nah, untuk si akad saya tunjukkan dulu. Baik. Nah, ini akun bukan akun ya. Aplikasi pertama yang sudah kalian isi nih, ketika dinyatakan diterima, mengisi di si akad di alamat siakad.untita.ac.id. Nah, saya di sini akan coba masuk dengan salah satu akun temannya nih ya. Khawatir ada yang belum masuk di sini. Tapi nampaknya semua sudah ya. Nah, nanti di si akad ini kita akan mengisi kontrak perkuliahan atau KRS yang mengisi kartu rencana studi. Nah, saat ini memang belum ada waktu timeline untuk pengisian KRS di sini nih, ya. Di kartu rencana studi nanti di sini akan mengontrak
mata kuliah yang ada di semester 1 begitu. Lalu setelah diisi baru dicetak kartunya ya. Tentu setelah disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Nah, modal untuk masuk ke si Spada yaitu menggunakan akun si akad ini. Nah, baik. Nah, sekarang saya coba akan simulasi masuk ke Spadanya ya. Nah, stop dulu. Nah, untuk Spadanya ada di alamat spada.untirta.ac.id. Sebentar ya. Ini yang MIPA ya Bu Etika ya, SNBP, SNBT MIPA ya. Ya, betul Pak. Sebentar saya cari dulu SNBT MIPA. Sambil menunggu boleh yang lain nyoba masuk ke si akad, sudah bisa apa belum? Si akadnya, Spadanya lagi loading Pak. Oke. Sambil cari akunnya juga ya, ada di mana tuh, coba dicatat username dan passwordnya ya, sambil menunggu. Dicari dulu, ada di email. SNBT MIPA kan ini. SNBT MIPA. Ah, Oke baik. Nah kita masuk ke Spada sekarang nih. Ada di alamat ini spada.untirta.ac.id. Silakan boleh diikutin. Nah di ujung kanan di sini ada menu login, yaitu klik masuk di sini. Nah untuk username-nya bisa dilihat menggunakan akun si akad tadi. Untuk username-nya yaitu menggunakan NIM dengan passwordnya yang ada di email, atau kalau sudah di reset passwordnya harap diingat. Ini gagal nih Bu Etika nih yang dikirim Bu Etika. Ini rata-rata kalau sudah diganti email si akadnya pasti nggak bisa ini, nggak bisa masuk. Tapi kalau belum diganti itu berhasil masuk. Tuh. Ini saya tidak bisa nyoba pakai email mahasiswa ini, pakai akun mahasiswa karena dua akun yang saya pegang ini passwordnya sudah berubah. Nah kalau yang sudah berubah tidak bisa masuk, ini diklik lupa nama dan password, nanti akan ada reset password untuk Spada. Boleh dibantu berkirim gimana ya Betika ya? Ini dua akun ini nggak bisa masuk karena Oh, karena udah diganti ya? diganti. Yang belum diganti mungkin bisa siapa yang belum diganti ya? Coba ada nggak gue Ada yang berkenan untuk disimulasikan? Boleh di-chat ya yang belum diganti. yang masih A besar, A kecil, terus tanda tanya, nah itu tuh. Itu belum diganti berarti. Nah, ini Elsa ya. Nah, Elsa boleh ya minta Elsa bantuannya untuk dikirimnya, chat ke Aan ya, nanti untuk saya username dan saya password. chat di Zoom tapi chat langsung ke Elsa, enggak di grup. Iya. Ke Elsa, silakan boleh dibales chat dari saya di Zoom.
Boleh Elsa dikirim? Selamat siang, Mbak Rati. Selamat pagi, Bu. Besok siang, Mbak. Gimana, Mbak? Ada halo, Mbak. Bisa kita mulai? Iya, Ibu. Suara saya terdengar jelas? Oke, sebentar ini Elsa yang kirim. Oke, terdengar, Mbak. Sudah siapkan KTP-nya? Sudah. Oke, kemudian sudah siapkan air minum, charger? Oke, saya masuk pakai akunnya Elsa ya. Keren, ya. Iya. Mohon maaf, Ibu, saya kira jam 10 saya. Oh, bisa. Ada yang bocor juga. Jam 10 ya. Iya Pak, Bukan. lagi dua ujung nih Pak. Oh, pikirin. Bukan besar. Assalamualaikum. Kan dari ujung saya. Waalaikumsalam. Baik, Mbak. Oke baik, nah ini saya tadi sudah login pakai akun Elsa ya. Untuk username pakai NIM, password bawaan sebelum diubah. Yang depannya pasti ada A besar, A kecil, tanda tanya. Nah, setelah masuk nih ya di dashboardnya di sini di ujung kiri ada tulisan dashboard. Kalau yang nggak ada, biasanya di HP nih ada yang join. Ada garis 3 ya di sini, boleh diklik. Nanti akan muncul ini dashboard, beranda situs, kalender dan file pribadi. Nah, klik yang beranda situs ya. Setelah diklik beranda situs, nanti akan muncul beberapa course yang ada di Spada. Nah, di sini ada tulisan cari kursus. Nah, di cari kursusnya kita klik SNBT MIPA. Ya. Setelah diklik SNBT MIPA, diklik maju ya, jangan lupa. Nah, nanti kan muncul nih seperti ini hasil pencariannya. SNBT MIPA, soft skill mahasiswa MIPA. Nah, kita klik mata kuliahnya. Di sini di bawahnya ada mendaftar mata kuliah soft skill MIPA SNBT FG. Nah, untuk kunci pendaftarannya itu Untirta 2024, kecil semua. Ya, Untirta 2024, kecil semua. Setelah dimasukkan kunci pendaftarannya, diklik daftarkan saya. Nah, artinya kalau sudah berhasil seperti ini, kalian sudah terdaftar di mata kuliah pengembangan soft skill mahasiswa MIPA FKIP 2024. Boleh silahkan dicoba untuk simulasi Spada. Sampai di sini nanti di dalamnya ini ada beberapa topik-topik yang akan disampaikan nanti oleh pemateri berikutnya. Ada topik apa saja, begitu. Silahkan dicoba ya. Jadi passwordnya bisa dicek ke Pak. Maksudnya saya ketik di ini ya. Kuncinya Untirta 2024. Boleh dibantu di share di grup WA juga ya. Kalau di sini khawatir. Untirta 2024 kecil semua. Ini untuk kode masuk ke course soft skill. Oke, urutannya ya saya sebutkan lagi. Yang pertama di platform spada.untirta.ac.id. Nah, di situ nanti dimasukkan username-nya dan password. Username-nya, NIM, password-nya sesuai yang ada di email. Setelah login, berhasil, nanti di pojok kiri di sini, kalau yang menggunakan HP kan ada titik 3, ada baris 3 nih garis. Nah, itu diklik dulu biar muncul tulisan beranda situs dan apa tadi yang pertama dashboard dan beranda situs, sorry. Nah, dashboard dan beranda situs yang ini nih. Nah, diklik yang beranda situs, seperti ini ya nih tampilannya. Diklik beranda situs, di scroll ke bawah sampai ada kolom cari kursus. Nah, di kolom cari kursus ini diketik SNBT MIPA, begitu ya. Baru diklik maju, jangan lupa ini diklik maju agar tampil mata kuliah ini. Hasil pencarian baru muncul SNBT MIPA Soft Skills gitu. Nah, setelah muncul kita klik ininya ya, klik mata kuliahnya, nanti akan muncul kunci pendaftaran. Kalau yang di sini karena sudah masuk ya, kunci pendaftaran kuncinya Untirta 2024, baru diklik yang tombol daftarkan saya. Nanti akan terdaftar secara otomatis di mata kuliah ini, begitu. Saya cek dulu yang sudah masuk ada berapa orang. SNBT. Udah ada 90 orang ini, berarti berapa sudah berhasil ya.
Nah, begitu simulasinya untuk masuk ke mata kuliah pengembangan soft skill untuk rumpun MIPA jalur SNBT. Nggak ada titik 3 katanya. Ini pakai HP atau pakai laptop ya? Bukan titik 3 ya, baris 3 yang ini nih. Yang di ujung kiri atas. Untuk yang lupa password, untuk yang gagal login, tadi di sebelah menu login itu ada lupa password ya. Tinggal ikutin aja diketik, nanti akan muncul pilihan pencarian username atau email. Di sini nih. Pada saat masuk, nah di sini lupa nama pengguna dan password Anda. Diklik ya, nanti dimasukkan nama penggunanya tadi, NIM, atau emailnya dimasukkan. Nanti tinggal ikutin arahan dari setelah diklik cari. Tidak hanya untuk belajar teknologi, tapi juga kemudian kita juga harus bisa terus belajar menjadi teknologi dan pengetahuan. Nah, dari sana saya berusaha untuk selalu belajar dengan baik dan kemudian Atau nanti yang tidak berhasil itu mohon panitia untuk bisa menyiapkan Google Form mungkin ya agar bisa kita telusuri. Pas masukin kunci pendaftaran salah terus ya. Gimana tuh? Untirta 2024, Untirtanya kecil semua. Ini mata kuliahnya sudah muncul nih yang ngirim screenshot SNBT MIPA, diklik SNBP 4-nya. Ya, setelah diklik nanti akan ada kolom daftarkan begitu, Haula. Diklik hasil pencariannya, diklik ke mata kuliahnya. Nanti ada kolom kunci pendaftaran, dimasukkan ya. Kalau pakai HP, baiknya pakai mode desktop HP-nya ya. Biar tampilannya sama dengan tampilan di laptop. Jangan tampilan HP. Bisa tidak pengaturnya? Di pengaturan itu ada diklik mode desktop ikut. Mungkin saya menceritakan pengalaman saya saat saya saya dilakukan pada sesuatu. Nah, kemudian saat itu kami melakukan pulang kita tidak paham. Ini Rega gimana ini? Dia udah di masing-masing. Jadi bukan di masing-masing dan mengatakan teman-teman saya yang di sini sudah ada 130 nih ya Mas. Ya Rega, diklik Rega soft skill mahasiswanya ini kok nggak bisa dibuka. Sudah diklik mata kuliahnya, terus sudah dimasukkan kunci pendaftarannya. Ini bagaimana lagi Pak? Bagaimananya saya nggak bisa ngelihat tampilannya ya. Maksudnya udah sampai mana ini Nur Amani Suci? Masih muter-muter ini. Ya, saya coba menjelaskan lagi ke teman saya, ini sangat bagus ya, belajar yoga itu sangat baik. Ya, yang belum bisa login nanti ya. Huruf kecil semua, Untirta 2024. Akhirnya pada saat itu kami membuat dan tapi dalam jumlah kecil. Oke, baik, berarti Ini sampai pukul berapa, Bu? Ya, Dengan 45 ya, Pak. Ini ada beberapa yang gagal login ya, dari SNBP juga sama kemarin. Mungkin perlu dibantu Bu Etika. Gimana ya caranya tuh, teknis bantunya? Mau di list gitu pakai Google Form, nanti dibuatkan password barunya, atau ada sesi khusus bagi yang gagal login. Mereka dikasih persyaratan serta keunggulan
Gimana Pak Aan? Sudah cukup sih Bu Etika dari saya, cuma ada kita yang perlu PR-nya bagi yang gagal login aja. Mungkin nanti ada Google Form ya Pak ya? Oke, Mm-mm, nanti Google Form-nya akan gitu. disampaikan setelah sesi ini ya. Gitu ya Pak Aan ya? Iya, betul Bu Etika. Oke. Nanti mentornya akan bantu kayaknya di masing-masing kelas. Baik, dari saya terkait siapa dan sepada, saya pikir sudah cukup. Nanti bagi yang terkendala akan kita bantu coba ya. Coba bantu ya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak An Subhan Pamungkas MPD yang sudah memberikan arahan ya terkait dengan bagaimana teman-teman bisa login dulu ya di SPADA, karena ini menjadi tahap pertama untuk teman-teman mengikuti program soft skill ini di SPADA. Oke, gitu ya. Nanti terkait dengan kendala, tadi di chat sudah ada beberapa yang melaporkan belum bisa ya, karena ada perubahan password dan sebagainya. Akan kami berikan link Google Form untuk bisa diperbarui oleh tim ICT-nya, gitu ya. Nah, masuk ke acara yang selanjutnya, yaitu materi yang kedua terkait dengan pengenalan tumbal. Teman-teman bisa fokus kembali ya, tinggalkan dulu sepadanya sementara. Nah, selanjutnya adalah sesi pengenalan TOEFL yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Edis. Pak Edis sudah hadir di Zoom ini, Pak Edis? Assalamualaikum, Pak Edis. Belum ada suaranya nih ya, Pak Edis. Oh, tidak bisa di-unmute. Oke, ada kendala ya, masih ada kendala dari Pak Ejis. Boleh sambil menunggu Pak Ejis ya, teman-teman. Oh, sudah bisa. Oke. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Bapak Dr. Edis untuk menyampaikan dan memotivasi adik-adik mahasiswa baru terkait dengan TOEFL itu sendiri. Silakan, Bapak. Baik, terima kasih Bu Etika untuk waktunya. Terdengar ya Bu, jelas? Terdengar Pak, jelas Pak. Jelas Pak Yus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Yang saya hormati Pak Dekan, para wakil-wakil dekan, serta Bapak Ibu semua, dan adik-adik tentunya. Baik, waktu saya hanya 15 menit ya untuk memperkenalkan terkait TOEFL. Ya. Oke, saya tadinya mempersiapkan untuk luring ya, jadi tapi karena ini full daring, jadi agak serius menyampaikannya. Baik, ya. Sebelum saya masuk ke pembahasan tentang TOEFL, ya, mungkin ada baiknya saya menjelaskan beberapa fakta terkait bahasa Inggris, ya, untuk kalian pahami, ya, bahwa saat ini bahasa Inggris, ya, menjadi bahasa dengan jumlah pengguna terbesar, ya, yang jumlahnya sekitar 1,5 miliar pengguna, ya. Kemudian atau 400-nya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama. Ya. Nah, artinya hampir 20% populasi dunia. Ya, ada yang tahu populasi dunia? Populasi dunia itu sekitar 8,1 atau 8,2 miliar. Ya. Artinya hampir 20% dari populasi dunia menggunakan bahasa Inggris. Ya. Dan tentu ini adalah fakta yang menunjukkan seberapa dominan bahasa Inggris dalam komunikasi dunia. Gitu ya. Nah, atas dasar itu, bahasa Inggris menjadi bahasa utama dalam komunikasi internasional, ya. Dan ini berfungsi untuk menjembatani, ya, barrier bagi kita atau bagi mereka yang memiliki perbedaan bahasa, ya. Jadi misalkan kalau kalian jalan-jalan ke luar negeri, bahkan tidak perlu dengan ke negara yang penutur bahasa aslinya bahasa Inggris, ya. Misalkan ke Korea, ke Jepang, paling tidak, kalau misalkan kalian memiliki kemampuan komunikasi bahasa Inggris, paling tidak kalian tidak akan tersesat kalau misalkan kalian sama sekali tidak memiliki pengetahuan bahasa Inggris. Karena kalau dari tadi populasinya 20%, paling tidak ada populasi atau orang-orang yang mungkin kita tanya ya kan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris juga ya digunakan sebagai bahasa utama di organisasi-organisasi global ya, yang paling terkenal Uni Eropa, PBB, termasuk ASEAN ya, bahasa utamanya, bahasa resmi utamanya adalah bahasa Inggris ya. Kemudian menjadi bahasa yang berpengaruh di dunia, di mana hampir seluruh aspek kehidupan manusia menggunakan bahasa Inggris ya. Misalkan pendidikan, perdagangan, ekonomi, politik, dan media, termasuk mungkin perkembangan saat ini influencer-influencer yang menggunakan bahasa Inggris sebagai salah satu media komunikasi. Nah, ini tentu menjadi renungan ya bagi kalian, bagaimana kalian harus memperhatikan betul
pentingnya bahasa Inggris. Nah, kemudian saya ingin masuk ke TOEFL ya. Oke, harapannya semua tahu ya apa itu TOEFL ya. Karena kalau misalkan saat ini kalian belum tahu TOEFL ya berarti harus diruqyah ya. Karena ini menjadi salah satu komponen penting untuk mungkin perjalanan akademik maupun karir depan ya. Nah, secara umum TOEFL kepanjangan dari Test of English as a Foreign Language atau tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi kalau misalnya orang Singapura yang penutur bahasa aslinya bahasa Inggris ataupun orang Amerika, orang Inggris dan sebagainya yang penutur aslinya adalah bahasa Inggris, tidak diperlukan tes TOEFL. Jadi tes TOEFL hanya diperuntukkan bagi kita yang bukan penutur asli bahasa Inggris. Tes ini dikembangkan oleh Educational Testing Service di Amerika ya pada tahun 1964. Nah, ini adalah standar tes yang bisa mengukur seberapa baik, seberapa bagus kemampuan kalian dalam menggunakan bahasa Inggris yang biasanya digunakan untuk seleksi masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai penutur aslinya ya. Atau sebagai penutur utamanya, baik itu S1, S2 maupun S3. Nah, apa yang diukur dari tes TOEFL ini? Tentu karena tujuan utama dari tes TOEFL itu adalah untuk memastikan bahwa kalian bisa survive dalam perkuliahan, maka yang diukur dari tes TOEFL ini adalah keempat komponen skill bahasa Inggris. Ya, misalkan menulis kalian sejauh mana kemampuan kalian bisa menulis dengan bahasa Inggris dalam konteks akademik. Begitupun kemampuan reading kalian untuk membaca dan memahami teks, khususnya textbook ya, yang digunakan sebagai misalkan materi perkuliahan. Kemudian selanjutnya listening untuk memahami dan mengikuti misalkan perkuliahan, lecture dari dosen yang menggunakan bahasa Inggris. Dan yang terakhir tentu kemampuan kalian dalam speaking, khususnya bagaimana kalian bisa melakukan presentasi dan bicara di depan umum. Ya, itu di antara tujuan utama dari TOEFL. Nah, bagaimana acceptability dari TOEFL ini? Ya. Jadi secara umum, ya, tes TOEFL hampir diterima di lebih dari 11.000 unit, 160 negara. Ya. Meskipun sekarang itu misalkan ada jenis tes bahasa Inggris yang lain, misalkan IELTS, tetapi tidak berarti peran TOEFL menjadi menurun. Karena di samping menerima misalkan tes IELTS, negara-negara khususnya Australia, misalkan Kanada, Islandia, New Zealand, Irlandia, Eropa, dan Amerika, semua menerima skor bahasa Inggris dalam bentuk TOEFL sebagai syarat ke provinsi dalam bahasa Inggris, ya, kemampuan bahasa Inggris sebagai syarat masuk di universitas. Ya. Kemudian bagaimana kalau dalam konteks Indonesia? Apakah di Indonesia ada yang menerima TOEFL? Ya. Nah, tentu saja ya, TOEFL ternyata tidak hanya digunakan sebagai apa istilahnya syarat kalian untuk misalkan daftar kuliah di luar negeri, tetapi dalam konteks Indonesia banyak sekali institusi yang mensyaratkan TOEFL sebagai salah satu dokumen pendukung. Misal kalau kalian ingin kuliah S2 ataupun S3, meskipun di Indonesia, kalau kampusnya kampus yang punya reputasi baik, ya, pastinya memasukkan syarat TOEFL sebagai salah satu dokumen yang harus kalian penuhi. Ya. Kemudian sebagai syarat untuk pendaftaran aplikasi sebagai pendaftaran beasiswa, misalkan baik itu pertukaran pelajar ya ke luar negeri, misalkan ada ISMA ya ataupun yang lainnya, ataupun beasiswa gelar S2, S3 dan seterusnya. Kemudian sebagai prasyarat, sebagai syarat dokumen untuk rekrutmen staf di beberapa institusi pemerintah, ya. Termasuk kalau misalkan kalian ingin daftar jam PNS, ada beberapa institusi yang mensyaratkan adanya bukti kemampuan TOEFL ini. Dan yang terakhir mungkin ya yang saya bisa sebutkan di sini adalah sebagai prasyarat rekrutmen pekerja di beberapa perusahaan multinasional. Bahkan mungkin di perusahaan nasional pun banyak yang mensyaratkan adanya bukti kalian memiliki kemampuan dalam TOEFL. Nah, ini kalau saya ilustrasikan ya. Jadi dengan kalian memahami atau memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris yang dibuktikan dengan skor TOEFL, ada beberapa kesempatan, ada beberapa peluang, ada beberapa alternatif yang bisa kalian raih. Jadi dengan kata lain, kalian bisa
menstimulasi istilahnya, atau bisa memprediksi, menerawang bagaimana perjalanan kalian ke depan, ya, baik itu secara akademik maupun secara karir. Jadi kalau saya gambarkan perjalanan ke depan itu, kalau kalian memiliki kemampuan dalam TOEFL, secara akademik kalian bisa lanjut misalkan S2, S3, baik di sekolah di domestik ya Indonesia maupun di luar negeri. Secara karir, ya, di samping kalian mungkin bisa berkarir di perusahaan-perusahaan nasional, juga tidak menutup kemungkinan kalian bisa berkarir di perusahaan-perusahaan multinasional. Ya, bisa saja mungkin kalian bekerja di Bank Dunia, di PBB, dan seterusnya. Nah, itu lebih memungkinkan kalau kalian memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan itu. Nah, sebaliknya, kalau kalian tidak memiliki TOEFL, tentu akan lebih terbatas perjalanan akademik kalian maupun perjalanan karir kalian. Ya, misalkan mungkin dari aspek akademik kalian mungkin hanya bisa menyelesaikan satu. Ya. Ataupun kalau misalkan kalian bisa meneruskan S2 dalam negeri, itu pun bisa jadi kampusnya kampus yang kurang reliable, gitu ya. Kemudian secara karir bisa jadi kalian juga akan terbatas opsinya. Bisa saja mungkin kalian hanya bisa berkarir di institusi atau perusahaan yang sifatnya lokal ataupun nasional, ya, dan akan menutup kemungkinan kesempatan untuk bisa berkarir di badan ataupun perusahaan yang sifatnya multinasional. Jadi harapannya ini bisa menjadi motivasi kalian ya untuk terus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kalian. Nah, saya mungkin langsung ke sedikit tentang gambaran tentang TOEFL dan perkembangannya. Jadi sejak dikembangkan pada tahun 1964, TOEFL sudah mengalami beberapa perubahan, ya, khususnya dalam format penilaian maupun skor. Ya. Nah, dalam format tes ada 3 perubahan mendasar. Ya. Misalkan mulai dari tahun 1964 sampai 1998 yang digunakan adalah paper-based test, ya, di mana kita menggunakan atau melaksanakan mengerjakan tes TOEFL dengan menggunakan pensil dan kertas. Ya. Nah, setelah tahun 1998 sampai tahun 2005 diperkenalkan yang disebut dengan TOEFL CBT atau Computer Based Test, ya, di mana kalian mengerjakan tes TOEFL dengan menggunakan monitor komputer, jadi tidak menggunakan cara konvensional menggunakan kertas dan pensil. Ya. Kemudian mulai dari tahun 2005 sampai sekarang yang digunakan adalah TOEFL IBT atau Internet Based Test, di mana kalian melaksanakan atau mengerjakan tes TOEFL melalui layar komputer yang terkoneksi dengan internet. Nah, begitupun dari hal skor ada perubahan, ada perbedaan mencolok. Ya, misalkan untuk PBT, skornya antara rentang 310 sampai 677, kalau CBT antara 30 sampai 300, kemudian untuk IBT antara 8 sampai 120. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, ya, kurang lebih biaya untuk bisa ikut tes TOEFL, khususnya tes IBT, sekitar 3 sampai 3,5 juta rupiah. Jadi cukup mahal, ya, sehingga tentu kalau kalian nanti akan atau memerlukan tes IBT, TOEFL IBT, diharapkan atau ya kalian sudah melaksanakan beberapa persiapan sehingga ketika misalkan kalian mengikuti tes TOEFL IBT ini, kalian tidak mengeluarkan biaya istilahnya menghamburkan uang, ya, karena harapannya cukup satu kali, tidak berulang-ulang, ya, kecuali kalian mungkin uangnya tidak berseri, gitu ya. Oke, tadi sudah dijelaskan, ya, di skip saja antara perbedaan PBT, CBT maupun IBT. Tetapi mungkin yang perlu dijelaskan di sini, kalau yang PBT itu hanya ada 3 komponen yang diuji, termasuk nanti yang nanti kalian dapatkan di modul SPADA, ya, di mana kalian yang akan diuji hanya meliputi kemampuan listening, reading, dan grammar, ya, atau structures and written expression. Kemudian kalau di CBT, ya, di samping listening, reading, structure juga ada tambahan writing. Nah, di PBT maupun CBT ini tidak mengakomodir kemampuan speaking kalian. Nah, yang mengakomodir semua 4 komponen bahasa itu ada di IBT, TOEFL IBT, ya. Jadi di mana komponen yang dinilai selain listening, kemudian reading, writing, juga ada tambahan speaking. Jadi keempat komponen skill kemampuan berbahasa diuji, dites dalam TOEFL IBT. Satu hal lagi yang mungkin perlu kalian pahami, ya, ada yang dipakai secara lokal atau secara institusi, ya, yang kita sebut dengan TOEFL ITP atau Institutional Testing Program. Nah, ini khususnya digunakan untuk keperluan institusi, ya, misalkan
nanti kalian bisa saja sebagai syarat lulus itu kalian harus memiliki skor TOEFL tertentu. Nah, ini yang digunakan biasanya TOEFL ITP, bukan yang tadi dijelaskan misalkan TOEFL IBT ya. Nah, TOEFL ITP ini kurang lebih formatnya sama dengan TOEFL PBT ya, karena di banyak kesempatan pengerjaannya berbasis kertas dan pensil, jadi secara konvensional. Dan termasuk komponen yang dinilai itu ada 3 komponen, di samping listening, reading juga ada grammar, dalam hal ini structure dan written expression. Dan biaya untuk TOEFL ITP jauh lebih terjangkau dibandingkan yang tadi ITP ya, International ITP, di mana untuk saat ini kalian bisa melakukan tes TOEFL ITP antara 500.000 sampai 600.000. Jadi mungkin cukup terjangkau dibandingkan kalau TOEFL ITP. Dan waktunya kurang lebih 2 jam ya, atau mungkin kalau di sela-sela antara 2 sampai 3 jam ya. Kemudian mungkin pertanyaannya, tes TOEFL mana yang harus kalian ambil? Nah, ini tentu tergantung tujuan kalian. Ya, jadi kalau kalian misalkan nanti sudah lulus S1, kemudian mau lanjut ke S2, maka yang harus kalian ambil itu tes TOEFL IBT, ya, yang tadi misalkan harganya 3 juta. Tapi kalau misalkan kalian hanya membutuhkan tes TOEFL untuk misalkan masuk atau sebagai syarat beasiswa, ya, ataupun misalkan S2, S3 dalam negeri, yang digunakan tidak perlu TOEFL IBT, cukup TOEFL ITP saja yang murah gitu ya, yang lebih terjangkau. Nah, untuk validitas masa berlaku sampai 2 tahun ya, sehingga kalau lebih dari 2 tahun berarti kalian harus tes ulang. Kemudian sebagai informasi ya, kalau misalkan kalian ingin kuliah di luar negeri ya, misalkan di sini untuk Harvard University ya, di US mensyaratkan kemampuan TOEFL IBT kalian antara 80 sampai 104 ya. Jadi dari total tadi itu 120. Jadi sangat tinggi ya, sehingga tentu perlu persiapan jauh-jauh hari. Bisa jadi dari mulai sekarang. Kemudian terakhir mungkin support dari fakultas ya. Nah, karena pentingnya kemampuan berbahasa ya, baik untuk untuk perjalanan karir maupun akademik kalian, maka fakultas dalam hal ini FKIP memberikan fasilitasi kepada kalian ya, untuk melatih kemampuan TOEFL kalian melalui program soft skill ini. Ya. Nah, nanti kalian akan diberikan kursus atau short course ya, yang disebut dengan EPT atau English Proficiency Test, untuk melatih kalian ya, untuk bisa mengupgrade kemampuan bahasa Inggris, khususnya kemampuan TOEFL kalian. Nah, ini bisa kalian bisa mendaftarkan atau bisa mengambil kesempatan ini dengan mendaftarkan melalui akun siaran kalian masing-masing. Ya, jadi tadi misalkan salah satu yang disampaikan oleh Pak An, salah satunya bisa registrasi untuk pelatihan EPT-nya, ya, English Proficiency Test. Nah, seperti yang tadi disampaikan, nah ini EPT kurang lebih memiliki format yang sama dengan TOEFL PBT. Jadi kalau dengan kata lain, kalau kalian ketika mengerjakan EPT-nya misalkan memiliki skor yang tinggi, itu bisa merefleksikan kemampuan kalian dalam TOEFL. Jadi silahkan pergunakan fasilitas ini sebaik-baiknya ya, untuk bisa mengupgrade kemampuan kalian dalam bahasa Inggris melalui TOEFL ini. Plus ya, final score-nya juga nanti akan tersedia sehingga kalian akan bisa memonitor, termasuk bisa melakukan evaluasi aspek-aspek apa saja, komponen-komponen apa saja yang kira-kira kalian harus pelajari lebih jauh ya. Itu mungkin ya secara umum terkait dengan TOEFL. Plus nanti ya di samping yang disediakan oleh fakultas, kalian tentu juga bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di FKIP, termasuk nanti laboratorium bahasa, di mana setiap hari Jumat kalian bisa berlatih TOEFL di lab bahasa. Dan itu tentu kesempatan yang harusnya tidak boleh disia-siakan oleh kalian. Demikian mungkin Bu Etika penjelasan singkat terkait dengan TOEFL ya. Jadi mudah-mudahan kalian lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan TOEFL kalian. Ya, mengingat pentingnya peran TOEFL untuk perjalanan karir kalian ke depan. Demikian Bu Etika, saya tutup ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Aziz untuk penyampaiannya terkait introduction to TOEFL ya Pak ya, kepada mahasiswa baru. Baik, Pak izin untuk screen-nya ditutup dulu.
Oke, Oke, belum ya? masih saya screen Pak. Oke. Oke. Nge-hang lagi. Ya, tidak apa-apa ditunggu. Saya lihat aja satu. Oke, oke. Ya, terima kasih Pak. Baik, selamat pagi untuk semua mahasiswa baru yang ada di room Zoom pagi ini. Eh, coba saya ingin melihat senyum terbaiknya pagi ini. Jangan mengantuk dulu ya, karena masih ada beberapa materi yang akan disampaikan. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait nanti pengisian GFOM untuk pemetaan minat beserta bagaimana sih mengisi gitu ya alur dari pengembangan skill yang nanti bisa kalian akses. Sebelumnya saya akan men-share link GFOM yang ada di chat. Bentar ya. Nanti bisa langsung dibuka. Nah, ini. Oke, sudah muncul di chat. Ada link GFOM ya. Oke, kalian bisa langsung buka GFOM tersebut. Tolong jangan dulu di komentar ya, takut tertimbun nanti. Oke, baik. Saya juga akan ikut share screen dan akan menjelaskan bagaimana kalian untuk mengisi GFOM tersebut. Belum muncul? Sudah. Baik, sudah muncul ya. Kita lihat bahwa di sini ada GFOM mengenai pendataan prestasi dan pemetaan minat bakat bagi mahasiswa baru FKIP tahun 2024 ya. Nanti akan diberikan waktu hingga hari Sabtu ya, berarti kan? Hingga pukul berapa? Oke, hingga pukul 5 sore untuk kalian mengisi GFOM tersebut. Karena mungkin di sini ada beberapa hal yang harus kalian baca terlebih dahulu ya. Jadi nanti di sini tolong diisi nama lengkapnya, kemudian juga NIM-nya, nomor WA yang aktif, kemudian kategori atau jenis pendidikan ketika kalian SMA atau SMK atau pengen sederajat. Nah, kemampuan bahasa Inggris silahkan diisi sesuai dengan kemampuan kalian. Dan barangkali di sini juga ada yang memiliki kemampuan lain selain bahasa Inggris gitu ya, bahasa asing lain. Kemudian juga organisasi, kemudian juga prestasi, kemudian juga bukti pendukung prestasinya. Artinya ketika ada sertifikat, silahkan untuk di-foto, kemudian di-upload. Nah, apabila memang belum ada ya prestasi akademik ataupun akademik, boleh diisi dengan strip saja ya. Nah, kemudian juga program pelatihan. Nanti ini bisa dibaca. Nah, kita ke poin ini. Di sini ada kompetisi pada bidang akademik yang akan diikuti pada 2025. Artinya ketika kalian telah menjadi mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Untirta ya. Nah, di sini boleh dibuka dulu drive-nya. Ya, di drive-nya. Di sini nanti ada pedoman-pedoman ataupun petunjuk-petunjuk yang bisa dibaca terlebih dahulu sehingga nanti kalian ada gambaran gitu. Apa saja kompetisi yang ingin diikuti. Seperti itu. Jadi memang ini butuh waktu dulu untuk membaca ya. Silakan dibaca dengan seksama, disimak dengan baik-baik sehingga nanti terbayang apa nih kompetisi yang ingin diikuti ketika kalian sudah menjadi mahasiswa di FKIP Untirta. Nah, kemudian juga selanjutnya diisi rencana pengembangan layanan gitu ya dan lain-lain sampai nanti terakhir. Sudah terbayang ya, teman-teman ya, sudah terbayang. Jadi nanti tolong diisi ingat terakhir submitnya itu pada hari Sabtu pukul 5 sore ya. Dan tolong disampaikan kepada teman-temannya yang mungkin hari ini tidak hadir ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan soft skill ya. Ada yang belum ya? Tapi masih oke, sebentar. Ya gitu. Shadow. Oke, mari kita lihat di layar kalian ada mengenai pengembangan soft skill. Em, kalau misalnya ditanya mengenai soft skill gitu ya, silakan diisi dalam kolom chat. Apa sih soft skill itu yang kalian tahu? Nah, dikasih waktu 1 menit ya untuk mengisi mengenai pengertian soft skill itu apa.
tidak terlalu harus panjang, tidak harus mencari dulu pengertian di internet gitu ya, tapi apa yang teman-teman ketahui saja dulu. Tidak apa-apa, jangan takut salah, jangan takut ditanya lagi gitu ya nantinya. Kemampuan dasar yang harus dimiliki, keterampilan dimiliki oleh diri sendiri dan kita ketahui atau kita kenali. Keahlian dalam aplikasi katanya gitu. Oke, kita tunggu yang lain nih. Keterampilan non teknis, kemampuan di luar bidang akademik, kemampuan potensi diri sendiri, bakat diri, oke. Kemampuan awal. Hidup berinteraksi, kemampuan di luar akademik. Oke. Keterampilan umum, keterampilan dasar. Soft skill yang saya ketahui adalah kemampuan emosi dan memperlakukan orang lain. Oke. Nice. Sampai sini ya. Di sini sudah ada beberapa yang menjawab terkait dengan potensi diri, kemudian juga bakat diri, kemampuan awal, kemampuan individu berinteraksi, kemampuan di luar akademik. Teman-teman pasti mendengar satu paket dengan hard skill, ya. Ada hard skill, ada soft skill. Di sini ada jawaban yang mengarah lebih ke hard skill. Nah, biasanya kalau hard skill ini adalah kemampuan tadi. Kalau di sini tadi mana ya yang jawabannya adalah sebetulnya lebih representasikan hard skill. Keterampilan kemampuan. Mana ya tadi saya menemukan tapi ada satu. Nah, keahlian dalam aplikasi. Keahlian dalam aplikasi ini adalah termasuk dalam hard skill. Ya, karena hard skill sendiri artinya adalah sebuah kemampuan atau keterampilan kita dalam melaksanakan atau menjalankan sebuah tugas ataupun pekerjaan. Nah, kalau aplikasi itu kan kita kerjakan ya, dan biasanya ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan aplikasi itu kita perlu dulu belajar gitu ya, ada tahapan-tahapan yang formal, ada tahapan-tahapan yang jelas terkait pelajaran mengenai aplikasi tersebut. Nah, kalau soft skill ini teman-teman sudah mulai banyak yang mendekati ya jawabannya, adalah keterampilan gitu ya yang dimiliki yang berkaitan dengan kepribadian juga. Artinya soft skill ini membantu kita untuk mentransferkan atau mewujudkan dari hard skill kita gitu ya. Ini juga sebuah keterampilan yang sangat penting. Makanya tadi ada yang bilang keterampilan komunikasi gitu ya, keterampilan public speaking gitu dan lain-lain. Nah, kalau kemarin kata Pak Dr. Edis akan lebih mudah untuk dibedakan ketika hard skill itu mudah untuk dinilai gitu ya, ada takaran nilainya yang jelas gitu. Karena kalau soft skill itu ada alat ukurnya, tapi biasanya itu lebih bisa didapatkan ketika kita mengobservasi orang lain gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman sambil menunggu waktu sampai kita bertemu di PKKMB tatap muka ya, yang insya Allah akan dilaksanakan di bulan Agustus, kalian akan mengakses pada di mana di sini ada modul mengenai pengembangan soft skill. Jadi nanti setelah bisa masuk ke SPADA, kemudian di-enroll ke dalam course-nya, kalian bisa mengakses terkait modul-modul tersebut. Nah, di sini kita lihat tujuannya ya. Tentunya tadi untuk menunjang hard skill yang kita punya, kemudian juga bagaimana mendeliverkannya gitu ya. Kita juga butuh untuk didorong oleh soft skill gitu ya. Antara lain mampu bersikap kritis, apalagi sekarang kalian sudah masuk ke dunia perkuliahan, artinya kalian sudah lebih dituntut untuk mandiri ya. Informasi-informasi yang ada di kampus mungkin tidak lagi diberikan secara satu arah gitu ya dari dosen ke mahasiswa, tapi akan ada banyak informasi-informasi ataupun tugas-tugas yang harus kalian cari sendiri gitu. Dan ini dibutuhkan kemandirian sikap kritis untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nah, kemudian juga di sini dikembangkan bagaimana cara berpikir relativitas kebenarannya, kemudian juga bagaimana kalian bisa mengikuti kegiatan belajar secara aktif, tidak hanya duduk hadir di kelas gitu ya, tapi juga bisa mempertanyakan apa saja yang ingin kalian tahu ataupun berdiskusi dengan dosen ataupun teman-teman yang lain. Nah, kemudian juga bagaimana sih caranya menyampaikan pendapat secara efektif. Artinya ketika kita ingin menyampaikan pendapat, itu to the point gitu ya, tidak dulu halang ataupun malah jadinya orang yang kita sampaikan pesannya tidak paham gitu ya. Ini adalah bagian dari soft skill. Kemudian juga mengenali segi kepribadian yang perlu dikembangkan. Nah, tadi, G-form yang tadi, salah satu tujuannya adalah untuk memetakan minat, bakat, kemudian juga prestasi kalian ketika semasa SMA gitu ya. Kemudian juga bagaimana sih agar dapat memiliki pola pikir prestasi, artinya memiliki dorongan, memiliki goals untuk berprestasi gitu ya saat ini di dunia perkuliahan gitu. Masa-masa transisi kalian ke dunia perkuliahan dari SMA juga ya nanti akan dibantu juga gitu ya, ada materi mengenai adaptasi dan lain-lain. Nah, kemudian juga terakhir saya yakin bahwa kalian juga dari mulai SMA mungkin ikut beberapa organisasi gitu ya di kampus gitu ya, nanti di Untirta kalian bisa mengembangkan hal tersebut lebih jauh lagi, lebih aktif lagi, karena di sini juga ada organisasi-organisasi yang bisa kalian ikuti. Oke, nanti juga saya akan jelaskan ya, dan saya akan tampilkan juga bagaimana looks di SPADA terkait course dari pengembangan sosial ini. Tapi setiap modul ini ada alur yang pasti gitu ya, ada 3 alur penjabaran diri Jawara. Nah, dari Jawara ini adalah merupakan nilai dari Untirta ya, nilai khas dari Untirta. Jadi nanti setiap modul itu kita akan ada 3 alur
Yang pertama adalah jabarkan wawasanmu. Dalam jabarkan wawasanmu ini akan ada materi dan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian jawab, yang bisa kalian langsung isi di Spada ya. Nah, kemudian juga alur berikutnya adalah waktunya untuk bereksplorasi. Di sini kalian akan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan, tapi mungkin bentuknya modul satu dan modul lain bisa sedikit berbeda gitu ya, tergantung tujuan dari modul tersebut. Tapi kurang lebih di waktunya bereksplorasi ini akan ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung kalian jawab di Spadanya gitu ya, bisa langsung diketik di Spada terkait pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah rancang aksimu gitu ya. Dalam rancang aksimu ini beberapa tugasnya adalah kalian membuat laporan rencana aksi gitu ya. Kalau ini misalnya contoh ya, hanya contoh ketika tadi mengenai pemetaan minat dan bakat, kemudian kalian ternyata menemukan bahwa belum ada nih komunitasnya di kampus dan ternyata kalian ingin membuat komunitas tersebut gitu. Sehingga nanti tugasnya adalah di rencana aksinya kalian membuat rencana aksi untuk komunitas yang di dalamnya misalnya buatlah visi dan misi komunitasnya seperti apa, program-programnya seperti apa gitu ya. Seperti itu. Oke, kita langsung lihat tampilannya di Spada ya. Oke, sudah muncul? Kalau sudah muncul, tolong berikan respon di chat. Oh ya, oke, sudah ya. Baik, nanti setelah kalian bisa mengakses Spada, di dalam Spada ini ada beberapa course ya, dan nanti tolong dilihat judulnya. Nah, teman-teman yang SNBT hari ini akan masuk ke course yang berjudul SNBT MIPA ya, Bu Tika ya, MIPA ya, hari ini MIPA. Jadi nanti jangan sampai tertukar dengan yang SNBP ya, ataupun tertukar dengan bagian yang lain, misal dengan SNBT dari bahasa misalnya seperti itu. Jadi nanti harus dibaca dengan seksama. Nah, kemudian nanti dalam ketika teman-teman sudah mengklik course-nya akan muncul seperti ini. Ada 5 modul utama yang harus dikerjakan gitu ya, sampai nanti batas sebelum kita PKKMB tatap muka. Di sini dalam setiap modul ada yang tadi ya yang saya jelaskan, ada alur jawara. Di sini ada jabarkan wawasanmu, kemudian ada waktunya bereksplorasi, kemudian juga ada rancang aksimu. Nah, dalam jabarkan wawasanmu, kalian bisa langsung membaca materi yang ada di dalam Spada seperti ini, kemudian tinggal digeser. Nah, kemudian di sini ada link-link yang bisa dibaca ya oleh kalian gitu ya, terkait soft skill. Nah, kemudian nanti ini ada beberapa pertanyaan pemantik ya, pertanyaan-pertanyaan ringan untuk dijawab oleh kalian. Nanti diklik di sini, dijabarkan wawasanmu, diklik. Jadi dalam setiap alur itu harus diklik dulu untuk masuk ya. Nah, kita baca bahwa pada bagian ini kamu akan membaca materi terkait soft skill. Nah, kemudian perbanyak wawasanmu dengan membaca materi dan yang diberikan, lalu kerjakan tugas yang diberikan juga. Nah, nanti di sini ada penjelasan ya mengenai status pengumpulan. Di sini ini sebagai contoh karena nanti kalian akan memulai insya Allah di hari Senin untuk mengisi Spada ini, untuk mengisi pengembangan modul ini. Di sini dijelaskan terkait batas waktu pengumpulan. Artinya setiap modul itu punya due date-nya masing-masing ya. Jadi kalian harus aware tuh kapan ini terakhir dikumpulkan. Di sini batas waktunya untuk modul yang pertama misalnya Friday 19 Juli hari Jumat. Berarti teman-teman harus mengumpulkan tugasnya, mengerjakan tugasnya sebelum tanggal 19 Juli pukul 10 pagi, gitu ya. Waktunya lumayan panjang, kalau hari Senin berarti sekitar 5 hari ya dari hari Senin. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan kan? Nah, di sini. Apa saja soft skill yang sudah kamu miliki saat ini? Misalnya ya, kita identifikasi nih dalam diri kita. Caranya adalah ya kita membuat list ya. Kira-kira soft skill yang sudah kita miliki itu seperti apa? Tadi kan kita sudah baca ya, apa saja sih soft skill itu? Misalnya di dalam link yang sudah diberikan ini. Kemudian silahkan buat listnya. Kemudian juga apa soft skill yang ingin dikembangkan? Artinya soft skill yang mungkin hari ini kalian belum miliki ataupun perlu dikembangkan ya. Contohnya adalah berbicara di depan umum ya, terkait dengan public speaking berarti ya. Mungkin kalian ingin mengembangkan hal tersebut gitu. Jadi silahkan untuk dicantumkan. Nah, kemudian kalian paparkan juga sejauh mana sih soft skill ini membantu dalam kehidupan kalian selama ini, misalnya seperti itu. Dijawab di bagian ini. Ada tambahkan pengajuan tugas laporan. Nah, nanti kalian bisa langsung isi di sini ya. Misalnya nomor 1 jawabannya apa gitu ya. Nomor 2 jawabannya apa. Kemudian langsung bisa diklik simpan perubahan untuk mengirim tugas tersebut. Oke, terbayang ya untuk tugas yang jabarkan wawasanmu seperti itu. Oke, kita lanjut ke waktunya bereksplorasi. Jadi kalau tadi tampilnya di bawahnya itu ada waktunya bereksplorasi. Nah, di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang membuat kalian tuh mengeksplor gitu ya pengetahuan kalian. Misalnya contoh nih, kita eksplorasi siapa sih sosok sukses yang membuat kalian terinspirasi misalnya gitu ya. Nah, tentunya ketika kalian terinspirasi kepada seseorang, kalian tuh mengenali gitu ya atau mengidentifikasi kelebihan-kelebihan dari sosok tersebut ataupun soft skill yang
kalian ingin miliki gitu karena sosok tersebut gitu ya. Oh ternyata sosok tersebut tuh pinter banget Bu bicaranya. Sosok tersebut tuh leadership-nya tuh bagus sekali gitu sehingga saya terinspirasi. Begitupun dengan nomor 2. Nah, kurang lebih cara pengisiannya sama seperti tadi, tambahkan pengajuan ya tugas atau laporan. Bisa langsung kalian isi di sini. Nomor 1 misalnya siapa sosoknya gitu ya. Tapi tolong jangan mengisi bias kepo kalian ya, harus sosok yang nyata gitu ya, yang dekat dengan dunia kita gitu ya. Seperti itu. Jadi tolong diisi dan jabarkan pula soft skill-nya itu seperti apa. Dan nomor 2, misalnya soft skill aja sih yang kira-kiranya dapat membantu kalian gitu ya ketika menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Nah, jangan lupa untuk disimpan perubahan, nanti jawabannya akan terkirim. Terakhir adalah rencana aksimu. Nah, ya, ada 3 alur ya, tadi jabarkan wawasanmu, kemudian yang kedua tadi ada waktunya bereksplorasi, dan yang terakhir ini adalah rencana aksimu. Di rencana aksimu ini, salah satu tugasnya adalah buatlah tabel rencana aksi terkait 5 data soft skill yang ingin dimiliki. Tadi kita sudah jawab di yang pertanyaan pertama. Nah, di sini adalah bagaimana caranya kalian merencanakan atau membuat tahapan-tahapan hingga kalian dapat mengembangkan soft skill yang ingin dimiliki tersebut gitu ya. Nanti ada contohnya di sini tabel rencana aksi. Tidak semua modul ada contohnya ya. Kalian bisa cari nanti misalnya tabel rencana aksi atau misalnya buatlah laporan ya. Kalian silakan untuk mencari misalnya gitu ya. Bagaimana sih bentuk laporan tersebut gitu ya. Jadi tidak semua modul ada contoh. Tapi kalau di sini kita ada contoh ya tabel rencana aksi. Silakan nanti kalian sesuaikan dengan contoh gitu ya, diisi dan lain-lain. Nah, kemudian tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Karena bentuknya adalah soft file, ya, artinya kalian mengupload soft file tersebut ya ke bagian ini. Jadi nanti Nah, kalian bisa upload file ya. Kemudian nanti pilih file yang akan di-upload, kemudian langsung di-upload ke Spada ini. Jangan lupa untuk simpan perubahan. Nah, untuk mengisi alur Jawara kurang lebih seperti itu. Jadi, poin yang harus di-highlight adalah jangan lupa untuk melihat due date-nya atau batas waktu pelaksanaannya. Karena setiap modul, tadi sudah saya sampaikan ya. Oke, wait, saya subscribe dulu. Sudah saya sampaikan bahwa setiap modul ini ada batas waktu pengisiannya. Jadi, kalian harus lebih teliti lagi ya untuk membaca istilahnya untuk apa namanya tugas, kemudian juga untuk waktu pengisian. Itu tadi. Oke. Untuk pemaparan terkait modul pengembangan soft skill di Spada, saya cukupkan. Saat ini kita akan move ke materi berikutnya ya, yang akan diisi oleh Ibu Etika. Silakan Ibu Etika. Baik, terima kasih Mas Rizka yang sudah menjelaskan ya terkait dengan alur Jawara. Makin semangat adik-adik semua. Boleh ditulis di konteks semangat Jawara. Boleh. Untuk membuktikan bahwa masih semangat. Boleh. Mana nih di chat? Oh, sudah ada di sini ya. Yang pertama ini kita beri apresiasi untuk Muhammad Fakih dari pendidikan kimia. Oh, bukan. Ternyata Siti Umayani dari pendidikan matematika. Semangat jawaranya masih membara ya. Mudah-mudahan sampai di akhir kegiatan. Oke, masih berlanjut semuanya semangat jawara. Terima kasih adik-adik yang masih hadir di Zoom ini ya. Di kegiatan launching soft skill. Nah, ini pengantar, tapi terakhir. Seharusnya jadi ini adalah pengantar karena terkait dengan tata tertib dan nilai jawara itu sendiri. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin mengucapkan salam ya, menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jawab ya, walaupun tidak terdengar nih sampai di ruangan sini. Nah, teman-teman, yang terakhir ini terkait dengan nilai jawara dan juga tata tertib mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Ya. Nah, oke. Tentu dari awal pagi teman-teman sudah mendengar apa itu sapaan-sapaan jawara. Sudah mendengar ya, jawara. Nah, ada yang sudah tahu belum kepanjangan dari jawara itu sendiri apa? Boleh dicek. Nah, siapa? Kita mau lihat siapa yang pertama menulis kepanjangan jawara. J, apa? J, A, W, K, R, A. Boleh silakan. Saya mau mendengar suaranya nih. Kalau dari tadi kan selalu dicek ya. Saya mau dengar suaranya dari partisipan. Ada 186 nih di sini. Boleh dari Jakarta ini ada Abel Agresia. Ada Abel? Abel oke nih. Ada sudah mulai oke ya karena memang konsentrasinya untuk kegiatan-kegiatan Zoom sepertinya lebih efektif di 15 menit di awal ya. Mana nih Abel? Nah, Abel tidak merespon. Bisa diaktifkan nggak suaranya? Oke, di sini Abelnya belum memberikan respon, tetapi sudah ada Nur Khadijah dari pendidikan biologi. Ini nggak bisa di-unmute ya? Oh, ini di-mute ya? Mbak Intan Saputri udah nulis belum? Bu Tika. Oh iya, ya sudah ada ditulis tadi Pak. Nur Khadijah, jawarannya di sini alur dari pembelajaran di program soft skill-nya ya. Jabarkan wawasanmu, waktunya untuk bereksplorasi, dan ini rancang aksimu. Oke, berarti Nur Khadijah ini menyimak apa yang tadi disampaikan oleh Bu Siska ya. Kemudian Alimah, Muntazah, ini dari jurusan apa ini ya? Alimah, jawarannya, wah ini dia ya. Kepanjangan dari jujur, adil, wibawa, amanah, religius, dan akuntabel. Nilai-nilai itulah yang perlu kita
realisasikan ya, atau nilai yang perlu diinternalisasikan oleh teman-teman dalam diri, kemudian diamalkan dalam perbuatan, bukan hanya di kampus, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Alima, Intan, dan juga Reva. Ya. Dan yang pertama, Nur Khadijah tentunya ya, yang tadi kejawarannya itu sendiri alur dari kegiatan program soft skill. Suaranya kita dengar jelas? Terdengar jelas ya? Mudah-mudahan terdengar jelas. Tinggal masih karena ini ya, suaranya nggak bisa diambil sendiri ya. Coba, Afifah, ada Afifah? Semuanya di chat ya. Oke, Pak Lili boleh ini nggak Pak Lili dibuka supaya bisa lebih interaktif dengan mahasiswa. Nah, jelas. Terima kasih. Saya izin setting dulu. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Jadi nggak ada respon ya, karena pengaturannya ini semua di-unmute. Oke, sebelum kita berlanjut, sedikit pantun dulu untuk teman-teman. Jalan-jalan ke Tembagapura, cakep ya, dari seberang sana, dari Jakarta, dan dari Pandeglang dan sekitarnya, kita jauh cakep. Jalan-jalan ke Tembagapura, malah nyasar ke Malaysia. Selamat datang mahasiswa Jawara di Sekolah Jawara Indonesia. Oke, cakep. Terima kasih. Sudah kayak Nah, cakep. ya, Pak Wade kayak yang bagus ya, yang lainnya. Sebetulnya lebih Sudah interaktif bisa, kalau Bu Etika, mohon oh, maaf. nggak bisa ya, Pak Indra ya. Mana teman-teman silakan nih, sudah bisa menyuarakan. Karena sepertinya kehidupan ini hampa tanpa suara perempuan gitu ya, Pak Indra ya. Yang biasanya 2000 kata, tapi hari ini ditutup gitu ya. Padahal semuanya ingin bersuara, ingin menyuarakan ide, gagasan, pendapatnya gitu ya. Nah, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siska apa saja yang akan teman-teman lalui ya di kehidupan kampus, ya, khususnya kampus FKIP Untirta. Nah, sekarang saya minta sedikit saja, sebentar saja kita merenung, beberapa detik saja, ya, untuk menjawab pertanyaan apa jadinya kehidupan kita tanpa adanya nilai dan aturan. Boleh nih, siapa? Karena sudah dipersilahkan bersuara, boleh suara merdunya. Dari siapa? Boleh Alhufia Pendidikan Fisika dari Pandeglang. Mana Alhufia? Menurut dipanggilnya apa? Fia atau Alhu? Fia? Kenapa wajahnya malah semakin turun? Alfia? Alhufia? Loh, sekarang hilang. Gimana nih? Masih di sini ya? Fia? Suara saya terdengar? Terdengar ya? Boleh di-unmute speakernya? Saya ingin dengar suara merdunya. Fia? Oke, sudah di-unmute. Nah, menurut Fia, apa jadinya kehidupan kita tanpa adanya nilai dan aturan? Pendapatnya aja. Kehidupan tanpa nilai dan aturan akan tidak terarah jika tidak ada nilai dan aturan dalam hidup kita. Keren sekali. Ya, arah kita ya. Berantakan lah, kira-kira gitu ya. Karut-marut gitu ya. Karena semua diterobos tanpa ada batasan, tanpa ada nilai, dan tanpa ada aturan tadi. Nah, maka kira-kira kalau teman-teman melihat tayangan-tayangan di berita ya, di media sosial, nah, kasus-kasus yang sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Pernah mendengar terkait dengan plagiat? Siti Laras dari Pendidikan Kimia? Apakah Laras pernah mendengar apa itu istilah plagiat? Boleh Laras, dianjur. Laras, kimia masih di Pandeglang. Iya, gimana? Laras sudah pernah mendengar belum apa itu istilah plagiat? Iya. Iya, apa itu? Kayak tindakan mengambil karya orang lain, kayak ide, terus kata-kata orang lain gitu. Betul. Tindakan, tadi ya suatu tindakan mengambil, menjiplak karya orang lain, mencontek gitu ya, tanpa menuliskan secara sumbernya. Nah, maka kita katakan stop plagiat. Nah, tentu ini bisa terjadi karena manusianya menerobos nilai-nilai tadi, nilai kejujuran ya, jawara. Ada jujur, adil, wibawa, religius, dan akuntabel. Ya. Ada lagi kasus berikutnya. Wah, ini kekerasan seksual paling banyak di perguruan tinggi. Viral, mahasiswa ya dibully. Ada juga mahasiswa yang juga berbuat asusila. Tapi tenang saja, ini tidak akan terjadi ya. Insya Allah tidak terjadi di lingkungan kampus FKIP. Nah, ya, tentu itu menjadi alasan mengapa teman-teman memilih FKIP Untirta. Betul? Betul ya? Intan, dari jawab di Intan. Nah, Intan mana Intan dari pendidikan biologi? Wah, Intannya tidak terlihat nih wajahnya. Boleh kalau gitu dari IPA, kita meluncur ke pendidikan IPA. Melia dari Tangerang. Kalau tadi kan selalu Pak Pandeglang nih 2 kali ya. Sekarang Melia dari pendidikan IPA di Tangerang ya, Melia ya? Iya, Bu. Melia mendengar citra FKIP Untirta seperti apa? Yang kemudian menjadi alasan Melia memilih FKIP Untirta. Boleh diungkapkan? Oke, lebih ingin mendalami apa ya, Bu, dalam jurusan IPA sih, karena kan SMA-nya sebenarnya ambil jurusan IPA, jadi alasannya untuk memperdalam aja. Oke, untuk memperdalam ya, memperdalam. Tetapi tahu lingkungan di FKIP seperti apa nggak? Mencari tahu nggak sebelum memilih untuk melanjutkan kuliah di FKIP Untirta? Dicari tahu dulu nggak nih? Seperti apa lingkungan di FKIP Untirta? Akreditasinya mungkin, ya? Ada kegiatan apa saja? Dicari tahu?
Oh, untuk kegiatan sih belum ya Bu ya. Tapi untuk akreditasi dan lain-lainnya mungkin sebelum saya memilih salah satu ini itu ya sudah memberitahu gitu. Sudah mencari Sudah tahu ya, gitu. sudah Ya Bu. mencari tahu. Oke, sehingga kita punya target apa saja ya yang akan dilakukan di kampus tercinta ini. Oke, nah teman-teman silakan boleh HP-nya, smartphone-nya digunakan untuk men-scan barcode yang sudah tampil di layar teman-teman semua. Atau apabila kesulitan dalam men-scan barcode, teman-teman bisa mengisi atau mengklik ya, bukan mengklik link fkituntirta.ac.id terkait dengan kode etik mahasiswa. Pastikan teman-teman sudah mendownload ya tata tertib mahasiswa FKIP yang mana tata tertib tersebut sudah tertulis di dalam Peraturan Rektor Untirta nomor 10 tahun 2015. Nah, jadi kalau kita bicara kode etik ini tidak hanya untuk mahasiswa, tapi ada kode etik dosen, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik mahasiswa. Ya, jadi segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh teman-teman, baik hak, kewajiban, larangan, sanksi, sampai bagaimana hubungan antara mahasiswa dengan dosen dan sivitas akademika itu sudah diatur di dalam peraturan rektor ini. Sudah download? Putri Fadila sudah diunduh? Suaranya boleh diaktifkan speakernya. Sudah diunduh? Sudah dengan anggukan ya, walaupun tanpa suara, dengan bahasa tubuh sudah. Oke, ada lagi di sini biologi nih, Ratu Nadila. Ratu Nadila, wajahnya tidak terlihat. Dea Novita, sudah? Boleh di chat untuk komentar sudah ada berapa orang, saya melihat sudah ada berapa orang yang sudah mempunyai dokumen ini di HP masing-masing atau di dokumen di laptop masing-masing teman-teman semua. Oke, kalau sudah, kira-kira kita akan melihat secara cepat ya, apa saja hak yang diperoleh oleh teman-teman yang tertuang di dalam peraturan rektor ini. Nah, karena hari ini kita bicara tentang launching soft skill, nah maka ternyata launching soft skill itu adalah hak mahasiswa. Ya, hak teman-teman untuk memperoleh pembinaan, untuk mengembangkan penalaran. Kita lihat di poin ketiga ya, hak mahasiswa. Mengembangkan penalaran, minat, dan kegemaran sesuai dengan kemampuan. Tentu dengan ketentuan dan aturan yang berlaku ya, di berbagai media dan organisasi yang tersedia. Ya, maka ini menjadi hak teman-teman ikuti dengan baik program soft skill yang sudah dirancang oleh fakultas ya, yang mana tentu di dalam program soft skill ini akan memberikan kebermanfaatan yang luar biasa ya bagi teman-teman khususnya. Itu ya salah satu haknya. Yang lainnya, wah, dapat beasiswa itu adalah hak teman-teman. Mendapat layanan ya, layanan kesejahteraan kesehatan. Kemudian teman-teman berhak untuk mengikuti pembelajaran dengan baik dengan sarana prasarana yang tersedia di lingkungan kampus, bisa memanfaatkan fasilitas dan di poin terakhir nomor 7. Nah, ini biasa yang banyak ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa. Kapan kita bisa berkegiatan di kampus? Nah, sudah tertuang di dalam peraturan rektor ini bahwa kegiatan kampus, baik itu kegiatan kurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler di dalam kampus, ini bisa dilakukan oleh teman-teman ya untuk mengoptimalkan potensi teman-teman semua di pukul 6 pagi sampai jam 10 malam. Wah, sudah sampai jam 10 nih. Ya, sudah sangat longgarnya luar biasa sampai jam 10 ya. Bisa memanfaatkan fasilitas kampus untuk kegiatan dan pengembangan diri teman-teman semua. Nah, kita lanjut ya ke kewajiban. Jadi ada hak, tentunya ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh teman-teman. Mulai dari registrasi, kalau sudah terdaftar berarti sudah registrasi ya, sudah punya NIM ya, masing-masing sudah punya akun di Siakat masing-masing untuk nanti mengontrak mata kuliah di semester 1, 2, dan seterusnya. Kemudian teman-teman juga wajib melakukan layanan konsultasi, mengikuti perkuliahan ya, tugas sesuai dengan arahan dosen pengampu di mata kuliah masing-masing, sampai di akhir tentunya menyusun skripsi ya, untuk lulus di program sarjana. Nah, tentu tadi ada hak, ada kewajiban, ada larangan. Larangannya apa saja? Nah, poin larangannya sudah sangat jelas sekali, ada 13 ya, 13 poin di dalam peraturan rektor tersebut. Tentu kalau kita bicara larangan, sebetulnya kalimat-kalimat larangan ini saya yakin sudah bisa dipahami oleh teman-teman. Ya, mulai dari SMA kemarin, ini sudah biasa Bu, ya tentu kita tidak boleh membahayakan diri sendiri orang lain, bertanggung jawab terhadap apa yang kita gunakan ya, fasilitas kampus yang kita gunakan. Kemudian juga kita menjaga nama baik diri kita, keluarga, kampus ya. Kemudian juga di sini ada apa? Memanfaatkan tempat tinggal, salah dong, memanfaatkan fasilitas kampus sebagai tempat tinggal. Nah, itu larangan ya, kecuali teman-teman tinggal di Rusunawa. Itu lain halnya ya. Kemudian melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus pun itu menjadi bagian dari larangan. Ya, kita langsung. Nah, sekarang kita ke sanksi nih. Sanksinya apa saja? Bisa berupa teguran, bisa berupa tidak direkomendasikan sebagai calon mahasiswa berprestasi, ya. Karena ya tadi ada kelakuan yang kurang baik gitu ya, larangannya dilakukan. Kemudian mengganti rugi, bisa jadi ya. Ada juga skorsing, bisa tidak lulus, dibatalkan mengikuti mata kuliah tertentu. Kemudian bisa diberhentikan secara hormat, bahkan bisa diberhentikan secara tidak hormat, tanpa transkrip atau dokumen apapun. Ya, ini mohon dicermati oleh teman-teman, dicatat baik-baik ya, dicatatnya tidak cukup hanya dalam tulisan, tetapi dicatat di dalam hati teman-teman. Kait hak, kewajiban, larangan, dan sanksi apa yang tentunya sudah tercantum tadi di dalam peraturan rektor. Sampai sini, sudah punya gambaran ya? Sudah punya gambaran.
Nah, kami berharap teman-teman masuk di kampus FKIP Tirta ini sudah membuat catatan target rencana selama 4 tahun ke depan apa yang akan teman-teman lakukan untuk mengembangkan diri teman-teman. Nah, terkait dengan pengembangan diri teman-teman, tentunya pihak fakultas sudah luar biasa menyambut teman-teman dengan program yang luar biasa ya, program soft skill ini, di mana program soft skill ini bagian dari pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa. Pernah mendengar istilah LKMM? Sonia Angelica Lumban Raja. Wah, Sonia dari mana nih Sonia? Sonia boleh Dari tunjukkan Tangerang, kameranya? Bu. Dari Tangerang lagi ya. Nah, Sonia sudah pernah mendengar istilah LKMM? Saya baru mendengarnya hari ini, Bu. Baru mendengar hari ini ya. Pelatihan keterampilan manajemen mahasiswa. Sudah sering disinggung ya oleh Bapak Wadik Kemahasiswaan. Teman-teman mahasiswa baru, kami sangat senang luar biasa menyambut teman-teman. Nah, dalam kegiatan penyambutan ini diawali dengan launching soft skill, di mana dalam program launching soft skill ini, yang tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Siska, mulai hari Senin, catat ya, mulai hari Senin jam 10.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman langsung meluncur di Spada. Tentunya muncul di Spadanya sudah harus dari sekarang ya. Pastikan teman-teman bisa login di Spada. Kemudian kalau ada kendala tadi tidak bisa login, nanti kami akan berikan Google Form untuk bisa diisi oleh teman-teman. Kemudian oleh tim ICT nanti akan dibantu ya, informasinya nanti dipantau di grup ya, di grup WA masing-masing rumpun jurusan. Nah, LKMM ini sendiri programnya seperti apa? Nah, salah satunya adalah apa yang tadi disampaikan oleh Bu Siska. Ada beberapa modul pembelajaran yang dari modul itu menggunakan alur jawara, jabarkan wawasanmu ya. Kemudian waktunya bereksplorasi sampai rancang aksimu, itu merupakan bagian dari program LKMM Pradasar yang sifatnya saya izin mengatakan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru dan seluruh mahasiswa FKIP Untirta yang belum mengikuti ini ya, PKKMB kalau untuk yang semester yang di atas teman-teman. Kalau semester 1 ini program baru di FKIP yaitu LKMM. Ya, tentunya setiap program ada tujuannya ya. Nah, tujuan dari program ini tentu sebagai pengembangan. Pengembangan apa? Pengembangan yang mana di dalam pengembangan program tersebut memberikan bekal pengetahuan ya. Jadi kalau kita bicara kompetensi secara komprehensif, ada pengetahuan akan teman-teman dapatkan, keterampilan teman-teman dapatkan, dan sikap teman-teman akan harus berubah ya sebelum mengikuti program soft skill dengan setelah mengikuti program soft skill, harapannya ada perubahan dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap ya begitu. Sehingga tadi ada 4 tahapan LKMM yang akan diikuti oleh teman-teman. Dimulai dari LKMM tingkat pradasar yang di dalamnya menguat ini ya program soft skill yang mulai diikuti oleh teman-teman di hari ini launching, dan hari Senin teman-teman sudah mulai berseluncur di Spada masing-masing. Ya, hari Senin meluncur di Spada masing-masing sudah akan muncul beberapa modul dengan alur jawara yang harus diselesaikan oleh teman-teman, belajar secara mandiri ya dengan alur jawara tadi. Tujuan LKMM tingkat pradasar ini membekali teman-teman bagaimana teman-teman mengenal potensi diri ya. Tadi sudah mengisi link pemetaan minat bakat. Ya, dari link pemetaan minat bakat tersebut, teman-teman merefleksi, mengisi form tersebut, dan form itu tidak hanya sekedar data ya, tetapi informasi bagi kami sehingga kami bisa menindaklanjuti dalam program-program yang lain. Oke. Kemudian tentunya mengembangkan sifat kritis teman-teman, sehingga bisa mudah beradaptasi dalam menjalani kehidupan kampus di FKIP Untirta. Jadi untuk program LKMM tingkat pradasar ini akan diikuti oleh teman-teman melalui Spada di bulan Juli. Jadi nanti di Spadanya dipantau waktu-waktu batasnya. Batas kapan modul 1 untuk alur jabarkan wawasan harus dituntaskan oleh teman-teman. Di situ sudah tersedia waktunya. Jadi tidak teman-teman ya sudah diatur oleh tim Spada itu sendiri. Ya. Kemudian berlanjut ke LKMM tingkat dasar. Ini direncanakan akan dilakukan sekitar bulan Oktober sampai Desember tahun yang sama 2024. Jadi masih semester 1 ya teman-teman ya, akan mengikuti program lanjutan. Nah, artinya kegiatan LKMM ini merupakan jenjang. Jadi ketika teman-teman akan mengikuti LKMM tingkat lanjut, syaratnya adalah teman-teman memperoleh sertifikat, dan memperoleh sertifikat itu ditunjukkan dengan ya tentu teman-teman mengikuti kegiatan LKMM-nya ya, LKMM tingkat menengah. Mau mengikuti LKMM tingkat menengah, syaratnya teman-teman harus sudah mengikuti program atau LKMM tingkat dasar. Dan untuk mengikuti LKMM tingkat dasar, teman-teman harus sudah mengikuti, dibuktikan dengan sertifikat yang diperoleh teman-teman pada LKMM tingkat pradasar. Maka tadi saya katakan artinya sifatnya wajib diikuti teman-teman ya untuk program LKMM. Ya, dan kemudian nanti selain tentu kebermanfaatan dalam program yang diikuti oleh teman-teman, kemudian ditandai dengan sertifikat yang akan dimiliki oleh teman-teman ya. Dan sertifikat itu juga menjadi salah satu syarat untuk teman-teman bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain gitu, yang sudah disiapkan oleh para tim kemahasiswaan di FKIP Untirta. Gitu ya. Nah, jadi ini suatu jenjang ya, jenjang di mana di LKMM pradasar teman-teman difasilitasi untuk bisa mengenal karakteristik dan potensi masing-masing. Kemudian sampai di LKMM dasar jenjang kedua, teman-teman sudah bisa meningkatkan kemampuan berkomunikasi sebagai seorang pemimpin. Tentunya dengan alur pembelajaran yang nanti akan dirancang oleh tim panitia, gitu ya.
Kemudian di jenjang yang ketiga, teman-teman bukan hanya sudah mengenal potensi diri, sudah bisa berkomunikasi, tetapi juga sudah bisa memberikan pengaruh sebagai seorang pemimpin. Dapat mengkomunikasikan visinya gitu ya, visi teman-teman dalam suatu organisasi itu seperti apa. Bisa menjadi leader, mengelola gitu ya. Sampai di jenjang keempat, teman-teman bisa beradaptasi pada setiap perubahan yang tentunya tiba-tiba terjadi. Contoh di tahun 2019, teman-teman kita dihadapkan dengan pandemi, kemudian kita harus cepat beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Nah, tentu yang utama adalah bagaimana teman-teman bisa beradaptasi setelah teman-teman selesai kuliah dan memasuki dunia yang baru. Ya, setelah kuliah. Ya, inilah jenjang atau skill set berjenjang yang menjadi fokus pada setiap tingkatannya, mulai dari LKM Pradata sampai LKSM menengah tadi. Gitu ya. Oke, semoga apa yang disampaikan terkait dengan nilai jawara ya tadi jujur, adil, wibawa, amanah